wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fa kataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita bisa bersama-sama hadir, bisa beribadah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan hidup kita semua, keluarga kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang surat ke-36, surat Yasin. Pertama, surat Yasin itu merupakan salah satu surat di antara sekian banyak surat yang diawali dari potongan huruf-huruf muqatta'ah, ayat-ayat mutasyabih. Contoh alif lam mim, alif lam ra, nun qaf, termasuk Yasin. Secara umum jumhur mufassir itu menunjukkan kepada kita bahwa ini terjemahannya adalah hanya Allah yang tahu artinya. Tetapi yang menarik, dari sekian banyak mufassir itu ada riwayat Ibnu Abbas. Nah, beliau itu mentafsirkan potongan-potongan huruf-huruf itu. Contoh misalnya di surat Al-Baqarah itu alif lam mim. Alifnya itu penggalan kata dari Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, ya, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk petunjuk hidup dan kehidupan kita semua. Karena itu lanjutan ayatnya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Sebagiannya yang lain, riwayat Ibnu Abbas itu menunjukkan bahwa ketika ada potongan-potongan huruf itu berarti semacam sebuah pengantar. Setelah itu pasti ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Dan sesuatu yang luar biasa itu apa? Yaitu Al-Quran. Coba panjenengan bisa cek, misalnya contoh di Al-Baqarah itu ketika setelah alif lam mim maka dzalikal kitabul la raiba fihi. Begitu juga dengan surat yang kita bicarakan malam ini, surat ke-36, surat Yasin. Setelah Yasin maka berikutnya adalah wal Qur'anil Hakim. Jadi yang dahsyat itu adalah Al-Quran, yang dahsyat itu adalah petunjuknya Allah. Nah, di surat Yasin itu secara detail dan terperinci Allah tunjukkan. Jadi coba kalau kita renungkan,
ketika Allah menyampaikan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi yang Allah kabarkan kepada kita, Al-Quran itu hakim. Hakim itu kalau menurut ukuran orang Kutisari itu pas bandrol, ndak kurang ndak lebih, wis pas ukuran. Karena itu dalam Islam itu tidak ada yang namanya mak bejunduk, apa itu, ujuk-ujuk, dilalah, departemen kebetulan, itu tidak ada. Karena semua itu sudah ditimbang, diukur, dikadar, ditakar, ditakdir oleh Allah dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Tidak ada yang salah ukur, tidak ada yang salah pasang tempat. Semuanya itu sudah diukur oleh Allah dalam ukuran keseimbangan. Dan ukuran yang tepat itu untuk hidup dan kehidupan kita adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita mundur ke belakang, Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 38. Di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38, ketika nenek moyang kita, siapa? Nabi Adam. Waktu Nabi Adam diturunkan itu Allah sudah memberikan pembekalan. Dan itu dikabarkan oleh Allah kepada kita di Al-Quran. Bagaimana bentuknya? Kul nahbitu minha jami'ah. Adam, turun kalian ke muka bumi semua. Makna jami'ah itu yang sederhana, artinya pasangan. Jadi Nabi Adam itu diturunkan tidak sorangan wae, tidak sendirian, ya, tapi diberi pasangan, yaitu Ibu Hawa. Tapi secara lebih lengkap dan terperinci, yang dimaksud dengan makna jami'ah, jami'ah itu adalah kelengkapan, kesempurnaan kehidupan. Jadi kalau hidupnya Nabi Adam itu butuh minum sudah disediakan, butuh makan, segala kebutuhan bahan makanan sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu kul nahbitu minha jami'ah. Tetapi hidup itu tidak hanya cukup itu. Hidup itu tidak hanya terpenuhi segala kebutuhan, tidak hanya makan, minum, selesai. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Ayat itu Allah tunjukkan surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku turunkan kepada kalian petunjuk. Bagaimana tata cara hidup yang baik, bagaimana tata cara hidup yang mulia, bagaimana tata cara hidup yang bahagia, maka fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Lanjutan ayat itu, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa jaminannya? Pasti hidupnya ditentramkan, dibahagiakan. Di ayat itu jelas, dibebaskan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Setelah Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, lanjutan ayatnya faman tabi'a hudaya, barang siapa yang hidup mengikuti petunjukku, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari rasa takut, dia akan dibebaskan oleh Allah dari rasa sedih. Ini yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi bukan tidak penting segala bentuk pernik-pernik kenikmatan hidup di dunia, tetapi di ayat ini Allah mengabarkan kepada kita yang paling mahal, yang paling penting, yang paling berharga dalam hidup ini adalah petunjuknya Allah. Kenapa begitu? Coba kalau kita renungkan surat ke-96, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Surat apa itu, Pak? Surat Al-Alaq.
Yang turun berapa? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jumlah ayatnya ada berapa surat Al-Alaq ini? Ada 19. Nah, ayat yang terakhir apa? Ternyata orang yang mau membaca, yang membacanya itu dibingkai selalu ingat kepada Allah, itulah yang kemudian meresap masuk ke dalam jiwanya menjadi ilmu, yang dengan ilmu itu mengantarkan orang 2. Apa yang diperoleh? Ayat terakhir apa Pak? Wasjud waqtarib. Jadi dengan ilmu itu dia mampu sujud, tunduk dan patuh kepada Allah. Dengan ilmu itu selain pertama dapat wasjud, yang kedua dapat waqtarib. Apa waqtarib? Semakin dekat dengan Allah. Jadi orang yang berilmu itu semakin diberi kesempatan oleh Allah, hidupnya semakin taat, semakin dekat kepada Allah. Itulah rahasianya, sehingga kenapa Allah memuliakan orang yang beriman, Allah memuliakan orang yang berilmu. Saya ulang, disitulah rahasianya kenapa Allah memuliakan orang yang beriman dan berilmu. Quran surat ke-58, surat Al-Mujadalah, ayatnya ayat yang ke-11. Di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 Allah berfirman, kita semua pasti sudah hafal itu Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11 itu panjang Pak. Ya, sampai kemudian Allah berikan penggalan dalam ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu meninggikan derajat bagi siapa? Orang yang yakin kepada Allah, orang yang berakidah, orang yang bertauhid kepada Allah, dan orang yang berilmu. Pertanyaannya, kenapa orang yang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah? Tadi sudah terjawab. Sebab hanya orang yang berilmu yang mampu taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 107. Jadi surat ke-17 surat Al-Isra itu jumlah ayatnya ada 111 ayat. Dan di ayat-ayat terakhir, mulai dengan ayat 105, 106, 107, 108, 109, 110 sampai ayat terakhir 111, itu Allah memberikan pencerahan kepada kita tentang apa? Tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu turun dengan benar, isinya benar, hadir di hidup kita, diutus Nabi dan Rasul itu 2, basyira wa nadhira, memberikan berita gembira, peringatan bagi orang-orang yang taat, digembirakan oleh Allah. Bagi orang-orang yang ingkar, maka dia diberikan peringatan oleh Allah tentang dahsyatnya, pedihnya siksa bagi orang yang ingkar durhaka kepada Allah. Sampai panjenengan ketemu ayat 107. Di 107 surat Al-Isra itu Allah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Kul aminu bihi, katakan Muhammad, ikuti petunjuknya Allah. Aminu bihi, berimanlah dengan ayat-ayatnya Allah. Kul aminu bihi, yang pertama. Yang kedua apa? Aula tu'minu, atau tidak usah beriman. Beriman silakan, ikut ayat-ayatnya Allah monggo, tidak beriman juga silakan. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah.
Kalau kita mau rukuk dan sujud, sak keluarga rukuk dan sujud, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Sak kampung rukuk dan sujud, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Seluruh dunia rukuk dan sujud kepada Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Begitu juga ketika tidak ada satupun manusia di jagat raya ini yang mau rukuk dan sujud kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Rukuk dan sujud kita itu kembalinya kepada kita. Maka di situ aminu bihi aula tu'minu. Berimanlah kamu dengannya, dengan ayat-ayatnya Allah, aula tu'minu, atau tidak usah beriman. Sama saja bagi Allah. Tapi di ayat ini Allah tunjukkan apa? Innalladzina utul ilmah. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, orang-orang terdahulu, apa cirinya? Idza yutla alaihim, apabila kepadanya dibacakan ayat-ayatnya Allah, bagaimana sikapnya? Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka akan menyungkur, mereka akan sujud, mereka akan tunduk kepada Allah. Maka ibu bapak jamaah sekalian, kembali ke surat ke-36, surat Yasin. Di situ Allah tunjukkan surat Yasin itu, di ayat itu Allah tunjukkan Allah telah anugerahkan kenikmatan luar biasa kepada kita. Allah menurunkan kepada kita Quran yang hakim. Panjenengan cek Quran surat ke-62, surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua. Di Quran surat Jum'ah ayat yang kedua itu Allah menyampaikan kepada kita. Apa yang disampaikan Allah? Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tugas mulia Rasul, apa tugas mulia Rasul? Yang pertama dan utama, yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Saya ulang, tugas Rasul itu mengabarkan kepada kita, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya Allah. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah tazkiyatun nafas. Semua ayat-ayat Al-Quran yang berapa itu? 30 juz, 114 surat. Semuanya itu adalah tazkiyatun nafas, mempurifikasi, memurnikan, membersihkan jiwa-jiwa umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Meskipun ada ayat yang secara spesifik langsung jelas kepada kita, seperti contohnya surat Asy-Syams itu. Iya, Pak. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama taqaha wan nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh berhasil, sungguh mulia siapa? Orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh merugi, sungguh gagal siapa? Orang-orang yang mengotori jiwanya. Karena manusia itu tadi apa? Wa nafsi wa ma sawaha, jiwa yang disempurnakan. Karena itu Allah memberikan
mengilhamkan kepada manusia apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Satu, jalan takwa. Apa sih jalan takwa itu? Jalan ketaatan. Apa sih jalan takwa itu? Jalan hidup yang penuh rasa syukur. Apa jalan takwa itu? Jalannya orang yang hidup dengan selalu mengingat Allah. Itu namanya milih jalan takwa. Dalam kaidah kan begitu. Takwa Allah ayyu ta'a fala yu'sha. Jadi yang orang disebut bertakwa itu ketika apa? Ayyu ta'ah, selalu taat. Yang kedua, apa jalannya orang yang bertakwa itu? Wa yuskara, selalu bersyukur. Dan yang ketiga, apa jalannya orang yang bertakwa itu? Wa yudkara, selalu ingat kepada Allah. Bagaimana dengan jalan fujur? Kebalikannya, Pak. Kalau tadi jalan takwa itu jalan, fujur itu dari kata, ya, makna dari fujur itu seakar kata kita ketemu dengan fajar. Apa fajar itu, Pak? Fajar itu yang membelah, yang merobek kegelapan, hadirlah terang, muncul dengan waktu fajar. Maka orang yang memilih jalan fujur itu adalah maknanya orang yang menolak, merobek-robek ketentuan, aturan, ketetapan Allah, menolak hidup diatur secara teratur oleh aturannya Allah. Kesimpulan, urip sak karepe dhewe. Itu jalan fujur. Orangnya namanya fajir. Kalau keburukan ini menolak Allah itu dilakukan terus menerus, namanya fajaro. Maka di Al-Quran, ulaika humul kafaratul fajaroh. Jadi orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang, yang merobek-robek peraturan, hukum, ketetapan, melanggar semua ketentuan Allah, itu perbuatannya dilakukan secara terus-menerus, disebut di Al-Quran dengan kata fajaroh. Itulah jalan yang dipilih. Jalan apa tadi, Pak? Fujuroha. Maka di situ Allah tunjukkan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Langsung di ayat berikutnya Allah tunjukkan jalannya. Siapa yang mulia? Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang merugi? Wa qad khaba man dassaha. Maka disitulah Allah tunjukkan di surat Yasin, surat ke-36 itu Allah sudah berikan aturan pedoman hidup Al-Quran. Yang disebut di surat Yasin itu sudah pas. Wal Qur'anil Hakim. Ya, untuk apa? Ala siratim mustaqim. Kita berada di jalan yang lurus. Maka panjenengan renungkan, coba surat Yasin mulai dari ayat 13. Panjenengan buka surat Yasin ayat 13. Apa isinya itu? Di situ Allah tunjukkan wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Berikutnya id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Disebutkan oleh Allah di surat Yasin, jenengan cek ayat 13 itu, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Allah memberikan perumpamaan, ada sebuah negeri. Negeri itu ditimpa bencana, malapetaka, disebutkan di surat Yasin itu. Ditimpa berbagai balak dan musibah. Terus Allah sayang kepada penduduk negeri itu. Akhirnya oleh Allah diutus berapa? 2 orang nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran ayat-ayatnya Allah. Apa yang terjadi, Pak?
Di surat Yasin itu ayat 13, 14, 15, 16 panjenengan pirsani diceritakan, dikisahkan oleh Allah penduduk negeri itu menolak ayat-ayatnya Allah. Dia mengusir para nabi dan rasul itu. Dia menjadikan kambing hitam para nabi dan rasul itu. Hidup saya susah, menderita, banyak musibah. Itu karena kehadiranmu. Itu karena dakwamu. Berhenti berdakwah. Angkat kaki dari tempat ini. Kalau tidak, engkau akan aku siksa dengan siksaan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Loh begitu Pak. Oleh Allah diutus lagi satu nabi dan rasul. Jadi nabi yang rasul diutus berapa Pak? 3. Di surat Yasin itu diceritakan 3 orang nabi dan rasul ini, 3-tiganya didustakan. Mereka mau dibunuh, mereka mau dibantai, mereka mau disiksa. Sampai ayat 20 surat Yasin ayat 20 panjenengan pirsani. Apa yang dikabarkan oleh Allah? Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'ah qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Di surat Yasin itu dikabarkan Pak, lari tergopoh-gopoh seorang laki-laki dari sudut kota. Kenapa lari? Kenapa tergopoh-gopoh? Takut terlambat. Jangan sampai ketika dia sampai di negeri itu, ternyata para nabi dan rasul itu sudah dibantai. Jangan sampai penduduk di negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Dia menolak kehadiran para nabi dan rasul itu. Dalam beberapa riwayat tafsir, ibu bapak, jamaah sekalian, orang yang disebutkan di surat Yasin ini namanya Sirin An-Najr. Jadi namanya Sirin An-Najr ini, dia bukan orang kaya, bukan konglomerat, bukan pejabat politis, penguasa. Dia rakyat biasa, orang awam, tapi dia cerdas, dia kaya. Dia memiliki kekayaan besar. Apa itu? Merasakan lezatnya iman. Seberapa besar sih Pak lezatnya iman? Panjenengan bisa buka Quran surat ke-41, surat Fusilat ayat 30. Surat Fusilat ayat 30 itu menjadi gambaran kenikmatan dan kelezatan orang yang memiliki kekayaan iman, seperti yang dicontohkan di surat Yasin, yaitu Sirin An-Najr. Surat Fusilat itu jelas kan Pak? Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah. Apa yang dia dapatkan dijamin oleh Allah. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan utus, Allah akan turunkan untuk orang itu, Allah akan hadirkan malaikat. Malaikat itu meneguhkan keyakinan, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga. Alladzi kuntum tu'adun, yang telah aku janjikan kepada kalian. Ini yang dirasakan Sirin An-Najr. Maka Sirin An-Najr begitu menyampaikan tadi ayat berapa Pak? Ayat 20. Lari tergopoh-gopoh, kemudian mengingatkan kaumnya, penduduk negeri itu, supaya mengikuti dakwanya para nabi dan rasul. Jangan mendustakan ayat-ayat Allah, terima ayat-ayat Allah. Ayat 21 tadi apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah dakwah para nabi, ikutlah dakwah para rasul. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan pertama, kita harus mengikuti dakwah para nabi karena para nabi dan rasul itu ajron. Napa Pak ajron itu? Tidak minta imbalan.
tidak minta kompensasi apa yang dirampas dari kalian, dari para nabi dan rasul itu, hingga kalian harus marah, hingga kalian harus menolak apa yang diambil dari kalian sehingga kalian tidak mau mengikuti dakwanya para nabi dan rasul. Itu ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Yang kedua apa? Muhtadun. Kenapa kita harus ikut dakwanya para nabi dan rasul? Sebab nabi dan rasul itu memang orang yang benar. Kenapa benar? Muhtadun, karena dia orang yang mendapat petunjuk. Ibu bapak jamaah sekalian, di surat Yasin itu kemudian dikabarkan apa yang dikabarkan oleh Allah. Wong nabi saja diancam bunuh, apalagi bukan siapa-siapa. Ini Sirin An-Najr. Dalam beberapa riwayat Sirin An-Najr itu tukang kayu, tapi bukan tukang kayu yang ahli. Kayak kalau di hidup kita gitu, kayak semacam kuli batu gitu. Jadi yang apa ini? Kerjanya itu bukan yang desain, yang punya ini, tapi kerjanya rok-rok asem. Li ono sing ngongkon ya nyambut gawe, kalau ndak ya ndak kerja. Itu Sirin An-Najr, menunjukkan status sosialnya yang betul-betul masyarakat secara umum. Tapi dia punya keinginan, harapan, dan memiliki semangat juang yang sangat luar biasa untuk bisa menyuarakan kebenaran supaya penduduk negeri itu mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Akhirnya Pak, Sirin An-Najr ini meninggal, disiksa beramai-ramai oleh penduduk di negeri itu. Sampai maaf, dalam beberapa riwayat itu dijelaskan tulang-tulang rusuknya ini Pak sampai patah semua, isi perutnya itu sampai keluar. Tetapi yang menarik di surat Yasin itu dikabarkan ternyata Sirin An-Najr itu meninggal dengan tenang. Wajahnya nampak keteduhan, mengisyaratkan seolah-olah menyungging senyum. Kok bisa begitu? Padahal dia disiksa, fisiknya disakiti, tapi Sirin An-Najr meninggal dalam kondisi yang tenang. Seperti seruan ayat itu apa Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nampak ketenangan yang luar biasa. Apa rahasianya? Ternyata di surat Yasin itu diceritakan oleh Allah, dikisahkan sedemikian luar biasa. Apa? Malaikat diturunkan Allah Pak. Ketika siapa tadi? Sirin An-Najr sakaratul maut, malaikat diturunkan Allah kemudian mengabarkan kepada Sirin An-Najr. Panjenengan baca itu ayat 21, 22, 23, 24 surat Yasin. Sirin An-Najr dikabari oleh Allah, diturunkan malaikat. Malaikat itu kemudian mengabarkan apa? Tentang surga. Sirin An-Najr, kamu memang sakit, fisikmu disakiti, kamu memang menderita, tapi penderitaanmu itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang akan kamu rasakan. Apa itu? Allah telah menyediakan surga. Dibanding dengan surga Pak, maka rasa sakitnya itu menjadi hilang. Semua sakitnya itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah berupa surga. Lebih-lebih ketika malaikat itu menyampaikan di surat Yasin, apa itu Pak? Qiladkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Itulah Sirin An-Najr. Maka di surat Yasin ini Allah tunjukkan bagaimana kesudahan manusia-manusia yang menolak ayat-ayatnya Allah. Allah tidak usah turunkan tentara Pak, Allah tidak usah turunkan batu, badai, tsunami. Tapi apa yang terjadi? Cukup dengan satu teriakan, maka penduduk itu dibinasakan oleh Allah. Saya jadi teringat kisah apa itu Pak? Surat Kahfi, Ashabul Kahfi ayat 10, 11, 12, 13, 14 itu kan dikisahkan tentang sekumpulan pemuda, 7 pemuda yang karena keterpanggilan dakwah dia harus menyelamatkan diri sampai kemudian dia berada di goa, ya, karena penguasa yang zalim.
kemudian telinganya ditutup oleh Allah, Pak. Ketika telinganya ditutup oleh Allah itu kemudian dia tidak dengar apapun. Ana sing wong turu iku sampe angel, saking anglere, baono omah kobong, baono beledek, dia tetap tidur. Itu gambarannya Ashabul Kahfi. Sampai bertahun-tahun, Pak. Ratusan tahun, Pak. Dalam riwayat itu berapa, Pak? 309 tahun. 300 tahun, Pak, tidur. Wis sak tuwuk-tuwuke. Ini sebaliknya, penduduk negeri itu sebaliknya, satu kali teriakan semua binasa di surat Yasin. Makanya Allah tunjukkan, Allah sudah berikan Al-Quran, ikuti hidup, taatlah kepada Allah, rukuk dan sujudlah kepada Allah. Orang beriman itu sudah punya jalan, orang beriman itu sudah punya aturan. Surat Yasin, surat ke-36, ayat berapa, Pak? Ayat 38, ayat 39. Dari ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sekarang surat Yasin ayat 38. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Yang ditunjukkan oleh Allah di surat Yasin ayat 38 itu adalah bahwa semua itu punya jalan, semua itu punya manzilah, semua itu nurut kepada Allah, semua itu sujud kepada Allah. Betul, Pak, ayatnya yang sudah ketemu. Ayat 38 apa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Berikutnya wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Jadi yang namanya matahari, bulan itu sudah punya jalan, punya garis orbit, punya manzilah-manzilah, punya keteraturan hidup. Mereka semua sujud kepada Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-16, surat ke-16, surat An-Nahl, ayatnya ayat 48. Di surat An-Nahl ayat 48 itu Allah kabarkan nurut semua yang diciptakan oleh Allah, sujud semua yang diciptakan oleh Allah. Jangankan bendanya, jangankan barangnya, bayangannya saja sujud kepada Allah. Ya, Pak, surat ke-16 ayat 48. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u zilaluhu anil yamini wasama'il sujadalillah. Apakah tidak engkau perhatikan semua yang diciptakan oleh Allah, jangankan barangnya, jangankan bendanya, bayangannya saja berbolak-balik ke kanan dan ke kiri sujud kepada Allah. Lihat gunung tinggi menjulang, diterpa matahari pagi, bayangannya sujud kepada Allah. Diterpa matahari sore, bayangannya berbalik sujud kepada Allah. Lihat pohon yang tinggi, bayangannya saja diterpa matahari sujud kepada Allah. Diterpa waktu sore sujud kepada Allah. Allah ajarkan gajah sing gede-gede, Pak, kelihatan jelas, bayangannya apa? Sujud kepada Allah. Masih sing cilik semut, bayangannya sujud kepada Allah. Itu ada di Quran surat ke-16 ayat 48. Lebih jelas lagi, semua itu sujud kepada Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 18. Di surat Al-Hajj ayat 18 Allah mengabarkan kepada kita, alam taro annallaha yasjudu lahu mamfis samawati wa mamfil ard. Tidakkah engkau perhatikan, bersujud kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maka kemudian Allah jelaskan wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu, bintang, wassajaru, pohon-pohonan, wadawabu, binatang melata. Semua sujud kepada Allah.
Tetapi di ayat itu Allah memberikan stabilo, Pak, di garis bawahi apa? Wa kasirum minan nas, dan sebagian dari manusia. Jadi hanya manusia, Pak, sing ada sebagiannya nurut, memilih jalan takwa, ada sebagiannya yang ingkar, memilih jalan fujur. Itu dijelaskan oleh Allah. Semua tunduk dan patuh kepada Allah. Maka yang beruntung adalah orang yang hidup dengan petunjuknya Allah, orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Sampai dengan surat Yasin ayat ke-60, Pak. Surat Yasin ayat 60 itu Allah berikan gambaran tentang manusia-manusia yang hidup tidak lagi tunduk dan taat kepada Allah, tidak lagi mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, tapi apa? Tapi terpedaya oleh bisikan bujukan setan. Ayat berapa tadi, Pak? Ayat 60 dari surat Yasin. Pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah lewat surat Yasin. Apa bunyinya itu? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah ingatkan, jangan sampai manusia ini terpedaya mengikuti, menyembah apa? Rayuan, bujukan setan. Karena setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allah ingatkan, jangan salah mengidentifikasi siapa teman, siapa lawan, siapa sahabat, siapa musuh. Dan di ayat ini Allah tegaskan secara jelas, siapa setan itu adalah musuh yang nyata. Surat ke-14, surat Ibrahim, ayatnya ayat 22. Di situ Allah tunjukkan bagaimana setan itu memperdaya manusia. Wa qala syaitan, berkata setan. Kapan setan itu berkata? Lama qudiyal amru, ketika sudah divonis, ketika sudah ditetapkan perkara manusia masuk surga apa masuk neraka. Terus setan pidato, Pak. Dan pidato setan ini benar yang disampaikan ini, karena setan sedang cuci tangan. Apa yang dikatakan? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Betul, Bu, yang ngecek di Al-Quran surat Ibrahim ayat 22, betul? Ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Berkata setan ketika sudah ditetapkan perkara, apa yang dikatakan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya semua janji Allah itu adalah hak. Semua yang difirmankan oleh Allah itu adalah benar. Seperti Al-Quran menyatakan, Zalikal kitabu la raiba fi. Seperti Allah yang mengatakan surat ke-17, surat Al-Isra ayat 105, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar, isinya Al-Quran juga benar. Itu yang diceramahkan setan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya semua janji-janji Allah itu adalah hak. Janji-janji Allah itu adalah benar. Terus dia melanjutkan, Pak, setelah innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya juga mengobrol janji, tapi saya tidak benar, saya mengingkari. Lola kurang ajar, Pak. Saiki moro-moro cuci tangan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Selanjutnya apa, Pak? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Lebih jelas lagi, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya sultan, saya tidak punya kemampuan. Wa makana li alaikum min sultan, untuk menggelincirkan kalian, untuk menjadikan kalian berbuat dosa dan maksiat. Wa makana li alaikum min sultan illa anda autukum, kecuali saya hanya menipu. Tapi anehnya banyak manusia yang
tertipu. Illa an da'autukum, kecuali saya hanya membujuk. Tapi anehnya fastajabtum li, tapi anehnya kamu tidak taat kepada petunjuknya Allah, tapi mengikuti bujukanku. Anehnya fastajabtum li, kamu justru membenarkan, mengikuti bujukanku. Begitu kira-kira singkat apa yang disampaikan. Yang lebih menyakitkan lagi itu apa? Fala talumuni, jangan salahkan saya. Walumu anfusakum, salahkan diri kamu sendiri. Sehingga di surat ke-36 surat Yasin ayat 60 Allah ingatkan supaya manusia hidup teratur mengikuti petunjuknya Allah, jangan terbujuk dengan bujuk rayu setan. Singkatnya waktu, surat 36 ayat 78, Pak. Ada manusia itu kalau sudah tertipu dengan bujukan setan, Pak, sampai kemudian dia ini tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka. Surat Yasin surat ke-36 ayat 78. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Dalam beberapa riwayat, orang ini ya yang menyatakan ini namanya Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf itu datang kepada Nabi membawa perbekalan isinya tulang-tulang yang sudah lapuk, dan ketika di hadapan Nabi tulang-tulang ini dipukul-pukulkan jadi serpihan kecil, sambil dia nantang-nantang Allah. Kalau saya tidak beriman kepada Allah, kalau saya melakukan dosa dan maksiat, kalau saya berbuat apa saja semau-mau kita, qala mayyuhil idama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang begini? Ini hidup, setelah mati jadi tulang selesai. Maka dijawab oleh Allah di surat Yasin itu lanjutannya, setelah dia menyatakan qala mayyuhil idama wa hiya ramim, dijawab oleh Allah, kul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah. Yang menghidupkan ialah yang menciptakan untuk kali yang pertama. Kita dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Yang pasti kita semua akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Semoga umur kita ini barokah. Mudah-mudahan kesempatan umur yang disediakan oleh Allah ini kita mewakafkan waktu yang utama dengan kecintaan kepada Al-Quran. Sebab dengan Al-Quran itulah kita hidupnya dimuliakan oleh Allah. Kita bisa taat, kita bisa rukuk dan sujud, kita bisa mendekat kepada Allah. Saya berikan kritik kepada pribadi saya dan kepada para jamaah sebagai pengetahuan. Kalau Ramadan kemarin kita ternyata belum bisa menghatamkan 30 juz, pertanyaan besarnya, bagaimana bulan-bulan di luar Ramadan kita bisa setiap bulannya menghatamkan 30 juz setiap bulan? Pertanyaan besarnya, kalau ada orang-orang diberikan kekayaan oleh Allah bisa menghafal 30 juz Al-Quran, bagaimana kita bisa menangis kepada Allah ketika kita merintih, ya Allah, berapa kesempatan umur yang Kau sediakan kepada kami, sementara kami ya Allah kalau Engkau panggil kami jauh ya Allah dari bisa membawa 30 juz. Kalau yang 30 juz saja tidak bisa, maka paling tidak ya Allah berikan kepada kesempatan kepada kami, ketika Engkau panggil kembali kami bisa membawa juz 30. Diwalik Pak Lek 30 juz gak iso, juz 30. Kalau juz 30 saja belum mampu, setidak-tidaknya kita menangis malu kepada Allah. Saya malu ya Allah ketika kembali kepada Engkau, saya tidak bisa membawa apapun kemuliaan Al-Quran yang Kamu turunkan. Maka kami mohon ya Allah, berikan kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami mampu membawa 30 ayat. Lek 30 juz gak iso, juz 30 gak iso, 30 ayat Pak. Apa 30 ayat? Ada hadisnya. Unzilat alayya suratun
Wa iya salasuna ayah jumlatan wahidatan. Telah diturunkan kepadaku satu surat. Surat itu isinya 30 ayat. 30 ayat itu jumlatan wahidatan. Diturunkan satu surat sekaligus. Surat apa? Surat ke-67, Surat Al-Mulk. Mudah-mudahan penjelasan ini barokah. Yang sudah hafal alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Rasul setiap malam tidak pernah barang semalam, tidak pernah. Dalam beberapa riwayat tidak pernah sekalipun Rasul mau tidur melewatkan membaca surat ke-67, Surat Al-Mulk, 30 ayat. Dan itu dalam hadis itu disebut apa nama surat Al-Mulk? Al-Mani'ah, artinya yang mencegah. Apa surat Al-Mulk? Al-Munjiyah, yang menyelamatkan, yang mencegah dari dahsyatnya siksa neraka, yang menyelamatkan kebahagiaan kehidupan, tidak hanya di dunia tapi bahagia sampai di akhirat. Kesimpulan, saya ingin tambahkan, setelah kita mengkaji keutamaan Al-Quran dari beberapa ayat dari surat Yasin, saya ingin tambahkan surat Al-Mulk yang dibaca Rasulullah. Ada berapa ayat tadi, Pak? 30 ayat. Menurut para mufassir dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 4. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai ayat 4. Isinya apa? Tentang kekuasaan Allah. Allah yang menata, mengatur, mengukur, menimbang. Tidak ada yang kebetulan, dan semua yang diberikan oleh Allah pasti barokah. Karena itu diawali dari tabarokah. Semua yang diberikan oleh Allah pasti baik. Itu harus kita yakinkan kepada diri kita. Semua yang dihadirkan oleh Allah pasti membawa kenikmatan dan kebahagiaan. Ada hikmah yang diberikan oleh Allah. Ayat 1 sampai 4. Bagian kedua, ayat 5 sampai dengan ayat 15. Panjenengan baca surat Al-Mulk ayat 5 sampai ayat 15. Isinya tentang apa? Isinya tentang ahlun nar, ahlul jannah. Isinya tentang manusia-manusia yang tergelincir masuk neraka, manusia-manusia yang mulia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ayat 5 sampai 15. Berikutnya bagian ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat 22. Isinya tentang apa? Isinya adalah tentang teguran keras, peringatan Allah kepada kaum. Jangan sombong, jangan membanggakan kesuksesan diri, memperkaya diri, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta. Apa yang kita kumpulkan bertahun-tahun, kalau diminta oleh Allah, sepersekian detik sudah habis. Tsunami contohnya, barang-barang semua dilululantakkan oleh Allah, gunung meletus, banjir. Karena itu kita siapa yang merasa aman? Ayat 16 bunyinya apa, Pak? Aamintum man fis samai ayyaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Siapa yang merasa aman dari datangnya bencana yang didatangkan oleh Allah akibat perbuatan manusia? Itu ayat berapa tadi, Pak? 16 sampai 22. Bagian berikutnya ayat 23 24, 2 ayat, Pak. 23 24 itu peringatan Allah kepada kita secara pribadi, orang per orang. Kita semua diingatkan, kita ini manusia, makhluk yang disempurnakan oleh Allah, dan umur kita terbatas, lebih kurang 63 tahun. Maka jangan hanya karena kenikmatan, kepingin bahagia 63 tahun, kemudian kepingin senang 63 tahun, kita kemudian melanggar aturan Allah, mengumpul-ngumpulkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Yang sesungguhnya jika itu dilakukan oleh manusia, dia sedang mengumpulkan bahan bakar untuk menyiksa dirinya, naudzubillah, di neraka. Itu ayat 23 24. Berikutnya bagian kelima, itu ayat 25, ayat 26, ayat 27, 3 ayat. Bagian kelima ayat 25, 26, 27 isinya adalah lebih keras lagi, Pak, yaitu tentang peringatan Allah. Ada sekelompok manusia yang tidak percaya akhirat, tidak percaya siksa neraka,
sehingga ketika hidup di dunia apa surga, neraka, akhirat, cerita tentang akhirat disiksa, pernah ke sana tak? Begitu Pak. Itu ayat 25, 26, 27. Yang paling nyata itu sampai ke kita itu ya itu Pak. Ada artis saking sombongnya terus mengatakan tidak takut dengan siksanya neraka. Oh, saya kalau masuk neraka enak, saya seneng, saya bisa berkumpul sama artis-artis. Masya Allah, saya ikut neraka gang piro. Kok cek wani-wani ini gitu loh. Kok ada nanti fasilitas neraka berkumpulnya para artis, nggak kloster dewe. Kok neraka khusus artis? Ya Allah. Itu ayat berapa Pak? 25, 26, 27. Terakhir bagian ke-6 ayat 28, 29, 30. Isinya adalah kelemahan, keterbatasan kita manusia. Karena itu tidak ada pilihan lain. Ingin mulia, ingin bahagia, taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Disitulah hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Semoga umur kita barokah, harta kita barokah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan kita semua dari balak dan musibah, diri dan keluarga kita disehatkan oleh Allah, sehat walafiat dohiron wa batinan, bahagia dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Kita mohon kepada Allah, akan Allah curahkan. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi kita mohon mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat, lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih meningkatkan kualitas kehambaan dengan taat, tunduk dan patuh kepada Allah, senantiasa bersyukur dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mari kita berdoa, mohon kepada Allah supaya dibimbing, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Seperti doa singkat yang dicontohkan oleh Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.